Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel, khususnya terkait untuk sel dan data pada Microsoft Excel. Namun sebelum kita lanjut pada video, terlebih dahulu perkenalkan saya Raffiani Ezasi Andari yang akan menemani teman-teman sampai dengan akhir video. Agar teman-teman dapat memahami isi secara keseluruhan video ini, tonton sampai dengan akhir, jangan di skip, dan jangan lupa untuk like, comment, and share agar teman-teman dapat memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Let's begin and enjoy. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka Microsoft Excel. Nah, ini kurang lebih tampilan daripada lembar kerja pada Microsoft Excel. Nah, sebelum kita beralih ke yang lebih jauh, kita akan mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang sering kita dengar, bahkan sering kita gunakan di dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Di antaranya yaitu baris, kolom, sel, dan juga rank. Saya akan mencoba mengulas atau menjelaskan istilah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu baris. Baris itu tersusun atau terbentuk dari angka-angka yang tersusun secara vertikal ini. Ya. Ini biasa kita sebut dengan baris. Ya. Susunannya itu vertikal. Kemudian yang kita sebut dengan kolom adalah atau terbentuk dari huruf-huruf yang tersusun secara horizontal ini, menyamping ya pada lembar kerja Excel. Kemudian sel adalah unit terkecil yang menyusun lembar kerja Microsoft Excel. Misalnya ini A1, A2, B2 dan seterusnya, itu merupakan sel ya, unit terkecil penyusun lembar kerja. Dan yang terakhir adalah kita kenal rank. Rank merupakan tersusun dari beberapa sel ya, ini dia rank. Tapi bukan itu intinya. Intinya dalam video ini adalah kita akan melakukan beberapa tahap yang berkaitan dengan sel, data, dan juga rank ya. Di sini kita sudah menyiapkan datanya. Ini dia. Apa yang akan kita lakukan pada data tersebut? Yang pertama adalah bagaimana cara memberi nama rank dengan menggunakan name manager Excel. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan name box ya. Kita sorot terlebih dahulu rank yang akan kita beri nama. Kemudian di sini akan kita beri nama IPA. Ya, sudah selesai kita memberi nama pada rank yang sudah kita sorot tadi di name box yang posisinya di sebelah kiri formula bar ya. Nah, untuk membuktikan apakah pemberian nama itu berhasil, kita bisa coba buktikan di sini ya. Kita akan menjumlahkan data-data yang menyusun di rank IPA ya. Kita tidak perlu menyorot datanya lagi, kita cuma mengetikkan nama yang sudah kita ketik ya di name box tadi. Nah, sudah berhasil, berarti pemberian nama kita di name box. Dan cara yang kedua itu kita memberi nama rank dengan define name option ya. Kita sorot rank yang akan kita beri nama. Kemudian pada ribbon formulas ya, kita klik define name atau name manager. Ini dia. Nah, di sini kita akan ketikkan yang baru. Nah, di sini sudah muncul nama rank yang tadi kita sorot ya. Kita klik OK. Nah, berhasil sudah kita memberi nama dengan nama rank dengan cara yang kedua ya.
Sekarang kita menuju ke tahap yang kedua, yaitu tipe data pada Microsoft Excel. Nah, sebenarnya ada banyak tipe data di Microsoft Excel ini, tapi yang akan saya jelaskan di sini hanya beberapa, di mana tipe data ini yang saya gunakan untuk menyusun pada data nilai UNBK kelas 9A SMP Negeri 3 Karangreja ini ya. Nah, tipe data yang saya gunakan di sini diantaranya yakni tipe data teks, ya, di mana tipe data ini tersusun dari serangkaian huruf. Ini dia. Ya. Ini adalah contoh atau tipe data teks. Yang kemudian yang saya pakai juga tipe data numerik, yaitu tipe data yang tersusun dari serangkaian huruf, ya. Maksud saya tersusun dari serangkaian angka, ya. Yang tersusun dari serangkaian huruf itu tadi teks, dan ini numerik, ya. Kemudian yang ketiga tipe data yang saya gunakan adalah tipe data formula, ya. Cirinya adalah, ciri khususnya adalah selalu diawali dengan tanda sama dengan, ya. Kemudian contohnya itu tadi merupakan tipe data formula yang biasanya digunakan dalam perhitungan aritmatika, ya. Kita sekarang move on dari langkah yang kedua, kita beranjak ke tahap yang ketiga, yaitu cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris pada Excel. Nah, di sini kita juga punya dua cara. Cara yang pertama yaitu cara manual, kita arahkan atau kita atur pointer mouse kita pada sisi bawah, ya, ini dia, untuk mengatur tinggi baris. Kita tarik saja, nah, sesuai keinginan, ya, secara otomatis sudah mengubah tinggi baris dari yang sebelumnya. Kemudian kita arahkan pointer mouse kita ke sisi kanan untuk mengatur lebar kolom. Nah, ini tadi ya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa kita menggunakan format yang ada di tab home. Ini dia masuk dalam kelompok sel. Ini dia format, ya. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu sel yang akan kita rubah atau kita atur, ya. Kita masuk ke format, kita pilih row height untuk mengatur tinggi barisnya, ya. Di sini kita silakan ketikkan sesuai kehendak kita, ya, keinginan kita. Kita klik OK. Nah, sudah kita berhasil mengaturnya. Itu tadi untuk tinggi baris, ya, row height. Kemudian dengan tempat yang sama kita akan mengatur lebar kolom. Ini dia. Misalnya kita akan 6 saja, ya. Oke. Itu tadi dua cara kita untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris pada Excel. Nah, sekarang kita akan beranjak pada tahap yang keempat, yaitu autocorrect, ya. Cara menggunakan dan menonaktifkan autocorrect pada Excel. Oke. Dari lembar kerja Microsoft Excel ini kita pilih tools atau file, ya. Nah, di sini kita pilih option. Nah, klik tab proving, autocorrect option kita klik. Nah, di sini sudah muncul, ya, tampilannya seperti ini. Apabila kita ingin mengganti, ya, kita mengganti kata yang mungkin salah. Misalnya di sini ada Rafna, ya. Nah, kita akan menggantinya dengan Rafna ini, ya, yang semula hurufnya F, kemudian kita ganti V dan kita tekan OK, ya, klik OK. Oke. Nah, itu tadi untuk bagaimana kita mengubah barangkali ada kata yang salah.
Kemudian masih dengan langkah yang sama, kita akan mencoba untuk menonaktifkan autocorrect pada Microsoft Excel ini dengan cara menghilangkan tanda centang pada replace text as you type. Ini dia, kita hilangkan dan kita klik OK pada autocorrect, dan kita juga klik OK pada jendela Excel option. Nah, ya itu tadi cara yang keempat untuk menggunakan dan menonaktifkan autocorrect pada Excel, ya. Saya kira cara yang cukup mudah untuk teman-teman praktekkan ya. Kemudian kita akan lanjut ke tahap yang kelima, yaitu membuat list dengan menggunakan autofill pada Excel ya. Sekarang kita klik file, klik file, kemudian kita pilih option. Nah, di sini ada pilihannya, kita silakan pilih advance. Nah, kita scroll yang paling bawah ya. Nah, di sini pada general kita klik edit custom list. Nah, di sini ya, silakan kita isi list entries ini untuk kita menambah kosakata atau ya untuk di new list ini. Misalnya saya akan mengetikkan salah satu atau beberapa nama yang menyusun data yang sudah kita buat tadi. Kita klik add, tambahkan. Nah, otomatis dia sudah menambah di custom list ya. Kita klik OK. Nah, kita juga klik OK di jendela Excel option. Nah, ya, itu tadi kurang lebih cara kita membuat list dengan menggunakan autofill pada Excel ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kita klik file, terus kita pilih option dan kita klik advance. Scroll yang paling bawah, dia masuk dalam kelompok general. Kemudian kita klik edit custom list ya. Di sini silakan ketikkan nama yang akan kalian tambahkan. Kemudian jangan lupa untuk klik OK pada custom list dan klik OK pada jendela Excel option. Nah, itu tadi cara yang tahap yang kelima. Kemudian kita akan beralih ke tahap yang keenam, yaitu cara mengubah format cell pada Microsoft Excel ya. Nah, format cell pada Excel itu sendiri berfungsi untuk memberikan tampilan data agar lebih mudah dalam membaca data ya. Nah, di sini kita akan menggunakan tab menu Home pada ribbon untuk mengubah format cell dengan cepat pada Microsoft Excel. Misalkan kita akan mengubah format cell ini ya. Nah, di tab Home ini kita akan masuk ke kelompok font ya. Nah, kurang lebih ini langkah untuk kita mengubah format cell. Misalnya angka size-nya akan kita rubah 20 ya. Kemudian datanya coba akan saya ganti juga. Jangan lupa klik OK. Nah, ini tadi kita sudah merubah tampilan ini ya, tampilan dari yang sebelumnya ya, ini tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketujuh, yaitu menampilkan dan mencetak komen pada Excel ya. Kita coba kembalikan ke ukuran yang semula ya. Nah, tahap ketujuh ini kita akan mencoba menampilkan dan mencetak komen pada Excel. Kita klik sel yang akan dimuat komen terlebih dahulu. Misalkan di sini kita akan pilih yang mendapat nilai tertinggi, misalnya Rafna ya. Di sini kita klik selnya, kemudian pada tab review. Nah, di sini kita klik new comment. Nah, ini dia.
menuliskan komentarnya ya. Misalkan good job. Nah, kita bisa klik area lain, oke, untuk menghentikan tadi. Nah, untuk kita bisa mengetahui komentarnya, silahkan kita arahkan pointernya pada sel yang tadi kita klik ya. Nah, ini dia, komentarnya akan muncul ini seperti tampilan ini, oke. Nah, saya kira itu tadi cara yang cukup mudah untuk teman-teman bisa praktekkan kembali ya, yaitu kita bisa klik new comment yang ada di tab review. Ini dia tab review, kemudian kita tuliskan komentarnya. Nah, dan tahap yang ke-8 dan sekaligus tahap yang terakhir dalam video ini, yaitu menggabungkan sel dengan merge. Nah, di sini sudah ada hasil dari penggabungan sel tersebut, tapi untuk cara yang lebih jelasnya lagi, silahkan kita sorot sel yang akan kita gabung, beberapa sel, misalkan ini ya. Kemudian pada tab home kita, dan di sini di kelompok ya element, kita pilih merge and center, kita klik oke. Secara otomatis kita sudah berhasil menggabungkan beberapa sel ya. Itu tadi tutorial yang kita buat menjadi 8 tahap, khususnya yang berkaitan dengan sel dan data pada Microsoft Excel. Sampai di sini dulu videonya. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, and share, subscribe juga. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.